Kembali lagi bersama saya, Leader Denny. Dan sekarang kita lagi kedatangan member saya, Mbah Gupron, pemenang luxury periode ini. Silakan naik ke panggung, Mbah. Assalamualaikum mitra-mitra sukses. Go berkah, no riba, go baitullah. Kalau saya bisa dapat luxury, kalian juga pasti bisa. Satu kalimat yang menjadi motivasi saya adalah perkataan Nabi Adam waktu di Sri Lanka. Bismillahirrahmanirrahim. Askali makarim mukali birahi wa mucali fulus. Janganlah kamu menyerah. Setiap ingin menyerah, ingatlah. Ingat apa tuh, Mbah? Ingat untuk jangan menyerahlah. Masih ditanya, celeng kamu. Aduh, hehe. Masya Allah tabarakallah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Mbah Gupron. BTW, berkat wasilah PT Bantul Eko Sinergi Teknologi, Mbah udah dapat apa aja nih selain luxury? Bismillahirrahmanirrahim. Makoli ina kitab, wa makoli guru-guru, fa ina askoli bapak ibu. Saya sudah dapat 3 Pajero cash, 2 rumah miliar cash, sama 20 motor cash. Masya Allah tabarakallah. Kasih tahu tipsnya dong, Mbah, biar bisa sukses kayak Mbah. Saya pantang menye-menye. Menyerah, Mbah? Iya, pantang menyerah. Semua saya ajakin bergabung. Bahkan semua semut di muka bumi udah jadi mitra saya. Askoli inna kaya ma PTBes, atihi inna kaya fima Pajero. Kuy, gabung jadi mitra PTBes, Kang. Leader aku baru 4 bulan udah bisa dapat Pajero loh. Askoli inna kama ya maka 2,6 juta, atihi inna kaya ma fima sukses. Mau sampai kapan hidupmu gitu-gitu aja, Kang? Yuk sukses bersamaku di bisnis super syariah ini. Berisik. Askoli inna kaya ma silah wasilit, atihi inna kaya fima berkah, wa inna riba, wa makoli fima baitullah. Go berkah, no riba, go baitullah. Jaya, jaya, jaya. Yuk gabung bersama kami, Kang. Kamu pasti bakal sukses. Masya Allah tabarakallah. Berkat kegigihan dan yakin Mbah Gupron bisa sukses seperti sekarang. Saya yakin. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak yang masih miskin, berpendidikan rendah, banyak utang dan kebelet kaya yang ada di sini juga pasti bisa sukses seperti Mbah kita ini. Ada kisah inspiratif apa lagi nih, Mah, yang bisa dibagiin ke kita? Tidak hanya semut, jin, malaikat, dan air hujan. Saya juga menyebarkan wasilah bisnis super syariah nu tipu-tipu ini sampai ke petinggi-petinggi perusahaan milik negara di Korea Utara. Bukan di Indonesia loh ya. Makoli inna tobrut wa makoli fima wakanda askoli mabung towel. Ayo lunasi hutang, bebas riba bareng bisnis syariah saya ini. Tapi utang Indofarma udah cukup besar kalau dibandingin cash kami, Pak. Mana tiap kuartal pendapatan bersih kami lagi minus aja deh beberapa tahun ini. Astagfirullah, Bu, ingat, makoli ikhlas wa makoli askoli Indonesia. Hutang Kang Denny yang segunung aja itu bisa lunas, apalagi cuma utang Indofarma. Udah gabung, join aja, Bu. Dari mana duitnya? Kamu meragukan saya ya? Celeng kamu, perusak Pancasila. Ya tinggal pinjol lah, gampang. Iya, percaya. Ini saya mau daftar pinjol pakai nama perusahaan dan seluruh KTP karyawan. Masya Allah, mantap sekali, Mbah. Tabarakallah. Oh iya, pertanyaan terakhir. Bisnis bebas riba ini udah mengubah hidup Mbah Gupron sejauh mana nih? Bisa diceritakan, Mbah? Dulu saya hanya seorang guru ngaji sakti yang berbahasa Suryani. Kalau sekarang, sama aja tapi jadi nyari member juga. Masya Allah. Ya, jadi kalau kalian mau ikut bisnis saya bimbing sampai berhasil. Ya askoli fima niat. Hanya butuh 26 juta. Lah, bukannya 2,6 juta, Mbah. 26 juta itu udah termasuk bonus air keran yang saya jadiin air zam-zam berkat bantuan malaikat Jibril. Keprok atuh. Mbah, Kang, maaf nanya. Kenapa selalu bawa-bawa istilah bisnis anti riba sih? Bukannya bisnis itu emang pada dasarnya gak riba ya? Bisnis kan termasuk muamalah yang Allah ridhoi kayak di surat Bodoh amat, go berkah, no riba, go baitullah. Oi, tumben pakai baju gitu kamu, Jal? Haji Ijal. Hah? Piye? Gua udah haji, Bang. Hah? Waton, kapan? Perasaan Idul Adha kemarin aja kamu ikut ngantri daging di barisan orang miskin. Misi, Bu. Ini antri daging kurban kan ya? Iya, Mas. Oh, sip. Tapi kok Masnya bajunya gak borong-borong? Mas pura-pura jadi orang miskin ya? Ya, tahun ini bisnis burjo saya lagi rugi, Bu.
Ya sebenarnya gak rugi-rugi amat sih, tapi semua profitnya udah rungkat di judul. Astagfirullah. Ya seenggaknya saya gak kaya-kaya amat lah Bu. Lah itu mbak-mbak di depan ibu udah jelas pakai baju bagus, HP iPhone terbaru. Kagak malu antri daging kurban di sini. Kalau dia mah emang orang miskin, Mas. Mana ada miskin HP-nya iPhone terbaru kayak gitu. Dia kan mahasiswi bidik misi kartu Indonesia pintar. Mana ada kamu Haji? Lu kagak percaya. Udah lepas aja lah Jal, bajumu Jal nggak pantas Jal, aneh. Satu yang tak bisa lepas, percayalah. Bisa, lagian kamu kapan hajinya anjay? Sumpah gak pernah dengar kamu berangkat ke Tanah Suci loh, tiba-tiba haji. Kemarin mama gue baru cerita ke gue bang, kalau gue itu ternyata udah haji sejak usia gue 2 bulan. Abis nifas langsung dibawa haji. Gue dibawa tawaf, terus orang-orang pada nyebut-nyebut nama Ijal. Gitu. What the Dasar lo ya, orang belum haji ngeremehin orang yang udah haji kayak gue. Gue ini suci, lebih mulia dari lu pada. bola? Kok cabut lu? Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisahku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Data nasional kita dihack, Pak. Apa yang kamu buat? Kopi susu gula aren tanpa gula aren. Lah, lagian kalau soal dihack mah bukan salah saya, Pak. Kamu mau bilang ini salah saya. Kamu dulu saya. Aduh, maaf Pak, bukan itu maksudnya. Saya nggak duduk Bapak, Pak, sumpah. Terus data negara kita ini bisa bocor gara-gara siapa? Ini gara-gara ada orang di kantor sini yang pas download video langsung klik download now, bukan skip ad dulu pas muncul iklan pop ad-nya, habis itu di halaman berikutnya baru download videonya. Wah, kantor kosong. Wifi kantor pasti ngebut nih, jadi nggak perlu rebutan sama karyawan lain. Akhirnya aku bisa fokus download bokep. Wah, ini aja nih, bagus nih, anak Zambian lagi viral. Wih, cepat, Ismina download. Wah, gila. Jadi agen download video bokep pakai wifi kantor. Parah. Pasmi itu orangnya ganteng. Maksudnya, Pasmi itu bukan saya. Terus ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Teleponkan Jajan yang kemarin service perintah di ruangan saya aja kali ya. Enggak, maksudnya tapi sebelumnya emangnya hackernya nggak ngirim email atau gimana gitu, Pak? Waduh, kalau itu saya nggak tahu, Mas. Saya lupa password emailnya. Wajar lah, boomer. Allahu Akbar. Passwordnya kan nama sekretaris Bapak sama tanggal lahirnya. Oh iya. V-nya kapital ya, Pak? Nah, ini ada email. Mereka minta ransom. Ngapain mereka minta makanan dan butter? Itu ransom, Pak. Ransom itu tebusan. Coba minjem HP-nya, Pak. Biar saya aja yang baca. Allahu Akbar. Mereka minta 8 juta dolar. Hah? Banyak banget. Negara mau ya nasi kena 9 juta dolar buat bayar tebusan? 8 juta, Pak. Kamu jadi mau nikah sama beli Pajero kagak? Oh iya. Aduh, salah lihat, Pak. Ternyata mereka minta tebusannya 10 juta dolar, Pak. Maaf, Pak. Saya suka agak ketukar angka 10 sama 8. Suka agak mirip-mirip gitu sih soalnya. Yaudah, saya minta damainya tebusan dulu. Tunggu, Pak. Malah minta maaf. Gak jadi beli Pajero deh. Kau bidadari jatuh Saya bisa bahasa widadari. Eskali innaskai mimiku askali ya kali fima Allah. Kakak ini siapa? Dia nanya saya. Katanya Bapak berbelangkon yang tampan dan berani. Maukah kamu menjadi imamku? Hah? Perasaan gak ngomong gitu, Mbah? Kamu lupa di sini siapa yang bisa bahasa Suryani? Saya atau pengikutnya Timothy Ronald yang duitnya nyangkut abis-abisan di Manta? Makoli inna manta wa inna ka ashkoli fakoli ma inna lost all in wa askoli kripto makoli haram wa yakoli inna ma fa inna all in wa mukoli inna rahmatan akademi kripto wa ashkoli mukoli fawoli inna rungkat makoli Timothy wa ashkoli Ronald fa inna fima rahmatan kurma ajwa wa mukoli coklat Arab wa mingka rahmatan coklat kerikil Ashkoli kirdun wa inna fi mama koli khinzir wa inna ashkoli alai inna ka ummati fi inna kambing guling. Iya Mbah yang bisa bahasa Suryani. Tapi kalau ngomong sama orang kan enakan pakai bahasa Indonesia toh, Mbah. Kamu meragukan bahasa Suryani saya. Celeng kamu, penista Pancasila, pemecah belah bangsa, perusak keberagaman, pengganggu lintas agama, perusak NKRI, perusak Asia, perusak dunia. Bukan gitu maksudnya, Mbak. Maksud saya tuh
Mukaliina Burj Khalifa, wa askaliina Mia Khalifa. Jangan berani-beraninya kamu meragukan saya. Saya laporkan kamu ke malaikat maut, baru tahu rasa kamu. Gila, susah bener ngomong sama Mbah ini. Kayak ngomong sama Gen Alpha. Halo Om, no cap. Skibidi toilet di mana ya? Hah? Piye? Buruan Om, sis, Om Ohio. Buruan Om, gua gak bisa menjaga risk gua kalau gini lama-lama. Ngomong apa tuh? Lu Big L Om, gua lagi buru-buru nih. Mau lanjut mewing soalnya gua god di circle gua soal mewing. Raco tenan tuh kowe le. Kamu kebanyakan jajan di Heisenberg nih pasti. Seorang pita skibidi gak pantas merendahkan seorang Sigma seperti gua ya. Gua punya 5 juta Robux, no cap. Kamu kenapa sih, Dek? Cek kodam yuk. Maksudnya cek urin yuk. Oh my god, bro sangat sus, facts, no cap. Ngomong apa tuh? Om gak tahu kayak cenat ya? Lu belum Sigma kalau lu belum tahu, no risk. Ampun, kamu ngomong apa tuh, Cil? Iyo, bro pikir dia Sigma male, lu beneran Big L Om, minus 100.000 aura. Harusnya lu bayar Vanum Tax ke gua Om, beta banget lu Om. Iya Mbah, saya minta maaf Mbah, ampun Mbah. Makanya kalau saya ngomong dengerin. Ingat, Makoli Faina ya kitab-kitab Askol. Awas, ada cacing. Tenang, saya bisa bahasa cacing. Mas Hashidi in Hasya Kashida. Ya Allah, jangan bahasa baru lagi. Otak hamba capek ya Allah. Tolong udahin ya Allah ya Aziz. Bang, ada Uti Tobrut bang. Hah, itu mah bukan Uti Jarjit. Itu mah cuma cewek biasa yang dihijabin. Ya kalau berhijab itu namanya Ukti bang. Hilih, zaman sekarang orang berhijab bukan karena takut sama Allah Jal. Zaman sekarang cewek-cewek pada berhijab cuma biar gak perlu repot-repot ngerapin rambut. Atau mungkin karena FOMO aja atau karena rambutnya emang kurang indah. Alah, itu mah teori ulu aja bang. Lihat tuh, Ukti Tobrut hijaban gitu mah udah pasti solehah, idaman gue banget. Itu bukan Ukti Jal. Nah, kalau itu baru Ukti tuh. Serah lu deh bang. Menurut gue ini mah udah pasti Ukti Tobrut solehah. Ngeyel kowe Jal, asal kamu tahu aja ya Jal, cewek hijab kecil cekek leher kayak gitu yang ada di IG kajiannya Ustadz Hanan Ataki juga ada yang hobi selingkuh tapi posesif dan red flag banget Jal. Maksud lu yang seleb TikTok itu? Iya, Bodo amat lah, gue tetap pengen minta pin BB doi. Tapi gue masih malu. Hah? Pin BB? Masih zaman? Emang kenapa kalau udah kagak zaman? Bolah. Tapi saranku mending kalau memang kamu mau niat gitu nggak usah malu lah Jal, pede aja. Ya kalau gue kayak Iron Man sih gue kagak bakal malu bang. Lah emang Iron Man masih kaya? Akhirnya gue sampai di New York juga di penthouse gue yang harganya $1 kuadriliun. Dan saatnya kamu pergi dari sini. Hah? Lu siapa? Gua Hillary McLaren, agen US Treasury, part-time di US Federal Reserve, ex-karyawan SEC dan freelance jadi auditor di FINRA. Atas nama pemerintahan US of America, Gria Tawang ini sekarang sudah milik pemerintah. What the heck? You know what? You. Asal kamu tahu, gua masih punya mansion di Malibu yang ada di film Iron Man 3. Itu juga udah milik negara. Bodoh amat. Gua masih rumahmu di Karibia, Monaco, Siprus, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Pekalongan, penthouse di San Francisco, apartemen di Utara Jakal, Bugatti, Audi, seluruh jam mewahmu, dan berbagai robot humanoidmu di basement, semua udah milik negara. Itu termasuk robot s***mu yang banyak kerak putihnya? Ya, termasuk itu. Pokoknya literally semua. Termasuk kedua ginjalmu juga. Holy gimana bisa gue kehilangan harta sebanyak ini? Pasti ada penjahat. Gue tahu. Ini pasti ulah Jason Hammer. Fix. Dia selalu iri sama gue. Bukan karena penjahat, kocak. Bisnis lo aja yang bangkrut. Stark Industries, Stark Holding, say the name. Semua bangkrut semua. Kenapa bisa bangkrut? Kini BBC bangkrut. Masih nanya, kamu punya perusahaan besar, tapi kamu gak pernah ngantor. Sejak 7 tahun lalu, seluruh perusahaanmu tuh jeruannya udah hancur. Revenue jeblok, keuangan udah sekarat. Ngapain aja kamu? Malah terbang-terbang main superhero-superheroan. Ciu-ciu-ciu, nembak-nembak. Party-party dugem main cewek. Punya bisnis tuh diurusin, bukan ditinggalin. Lu kira duit lu muncul sendiri? Ingat, lu itu Stark, bukan Rothschild. Duit lu itu dapat dari sales, bukan nyetak. Tapi kan Star Konstruksi gue bahkan masih punya banyak piutang dari proyek jalan tol Trans Wakanda sama Bandara Internasional Jabari. Gue masih punya duit di kerajaan Wakanda. Gimana sih punya duit di kerajaan Wakanda? Lu kira Wakanda masih kaya? Coba aja tagih tuh duit lu, gak akan dibayar. Kontraktor plat merah mereka aja pada gak dibayar. Setelah Raja Mbaku naik tahta, dia terlalu fokus bagi-bagi jabatan ke keluarganya. Sekarang Wakanda melarat, gak punya cukup duit buat bayar project lu. Lu gak tahu ginian kan? Makanya kerja, ngantor, riset, datang RUPS. Ngapain aja kamu tiap hari? Udah tua gak pernah kerja. Gua nyelamatin dunia.
Gue nyelimitin dunia. Pret, kerja. Ini dunia nyata, Bung, keras, gak kayak dunia komik yang lisensinya udah di tangan Disney. Lah, iya juga ya, Bang. Ngapain itu? Loh. Buset nge-vape. Apa lo? Maunya Buset ngomong kasar. emang kenapa kalau gue ngomong kasar? Mau gue nge-vape juga gue. Zaman sekarang wajar cewek nge-vape. Mbak, serius kayaknya nggak harus setiap akhir kata perlu ditutup dengan monyet deh, Mbak. Suka gue. Ya, oke. Terserah. Maksud lu juga apa? Dari tadi ngomongin gue mulu. Mau Mbak denger. ya denger nah orang dari tadi temen lu ngomong pakai toa. Jal, sumpah Jal. Kayaknya kalau mau kelihatan goblok nggak usah gini-gini amat kali, Jal. Hehe. Lagian zaman sekarang perempuan itu udah merdeka. Perempuan bebas kerja di mana aja. Bebas mau ngapain aja. Era modern ini. Asal lo tahu ya. Gua sebagai feminis sejak usia gua 2 bulan akan selalu melanjutkan folding mother kita memperjuangkan hak-hak wanita. Apalagi yang bisa kita lakukan nih, Tuan. Kita dan Rothschild sudah menghabisi riset free energy Nikola Tesla supaya Tuan bisa terus jualan minyak di harga tinggi. Bahkan kita juga udah membayar para peneliti untuk nyebut minyak sebagai fosil energi dan menggoreng harga minyak jauh lebih tinggi lagi. Oh, tapi maaf Tuan, ini di depan lagi banyak bapak-bapak pekerja mengadakan protes. Woi, tidak ada wanita pekerja yang protes. Tidak ada, Tuan. Di zaman ini mayoritas wanita masih tidak bekerja. Gak kayak di tahun 2024. Mereka fokus menjaga rumah, mensupport suami, menyiapkan generasi penerus, dan menjaga dignity keluarga seperti ratu. Mereka tidak bekerja. Berarti mereka tidak menghasilkan uang untuk saya. Tidak, Tuan. Baiklah kalau begitu, siapkan gerakan pembebasan perempuan supaya mereka bisa menjadi pekerjaku dan menghasilkan lebih banyak profit untukku dan untuk sistem banking penuh tipu daya yang sedang aku bangun. Bukannya itu justru menjadikan wanita yang sekarang merdeka jadi tidak merdeka ya, Tuan? Shut your mouth. Buat aja sebuah kampanye feminis, woman liberation. Buat terdengar seakan wanita belum merdeka, dibelenggu tata krama, dibelenggu suami, dan menerima banyak tekanan dari para pria. Sebarkan pesan ini lewat semua media yang kita dan teman-teman kita punya. Koran, televisi, radio, spanduk. Budgetnya ambil aja dari Rockefeller Foundation. Next stepnya, kita juga buat kampanye biar perempuan yang pakai pakaian seksi dan ngelakuin seks bebas. Itu hal wajar, bahkan buat juga gerakan free the nipples. Hahaha, aku akan menjadi kaya dan bisa penuhi hasrat birahiku gratis di tiap sudut kota tanpa harus bayar dulu. Hahaha, all hail Rockefeller, baby. Tapi kan Mbak, tanpa memandang gender nih, ngomong kasar itu kan nggak etis. Nge-vape itu merusak kesehatan. Bodoh amat, suka gua. Mau bab goril simpan ber Iya Mbak, ampun Mbak, udah. Tapi Torik baru 2 bulan udah. Bodoh amat. Babak berikutnya, mahasiswi Univ Top Korea ini akan melawan mahasiswa dari Universitas Indi Yogyakarta. Ini nggak salah nih. Ngapain mahasiswa kampus akreditasi B ikut acara ginian? Kayak nggak ada talent lain aja. Ya sudahlah. Di babak ini, kedua peserta akan head to head, beradu cepat dan tepat dalam menjawab berbagai soal pengetahuan umum. Baik, langsung soal pertama. Apa yang membuat lukisan Vincent van Gogh berharga sangat mahal? Dedikasi dan motivasi dari motivator muda yang anak pengusaha media raksasa. Salah. Karena sudah mati dan kisah hidupnya tragis. Benar. Soal kedua, sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah Bulan Sabit Subur dan Arab Timur yang telah dinyatakan punah sejak abad ke-14 oleh UNESCO adalah bahasa Suryani. Benar. Oh, jadi Makoli ina kurma, waskoli kitab, fakoli rahmatan wa mukoli Indonesia damai sejahtera. Mukoli iskoli ina fima. Mukoli, makoli, askoli rahmatan makoli. Makoli syukron fima. Iskoli ina skoy, nam tasyidikia mimiki askoli ma. Askoli ya kali ya ma fima ina kupron. Makoli fakoli askoli iskoli rahmatan dunia. Fima fa ina anta bahlul. Wa mukoli ya kali anta bahlul kirdun khinzir fa anta bahlul tabat inna anta wa mukoli makoli ya kali ya mafima bahlul iskoli mukoli inna rahmatan anta kafirun wa kirdun askoli labeli celeng kamu
kadrun, anak abah, perusak keberagaman, perusak Pancasila, perusak budaya, perusak Jawa, perusak Asia, perusak dunia, perusak langit dan bumi. Soal ketiga, Tesla, perusahaan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat ini didirikan oleh siapa? Ini aku pasti bener nih. Bocil Gen Alpha juga pasti tahu kalau Tesla didirikan sama Elon Musk. Salah. Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Benar. What the heck? Perolehan poin sementara adalah 3-0, di mana mahasiswa kampus ini masih kosong. Hah? Kosong? Ya, nggak usah diperjelas. Tapi tenang saja, kesuksesan tidak ditentukan sama di mana kamu berkuliah. Karena alumni UGM juga banyak yang tidak sukses. Apalagi alumni kampus lo. Ngarep apa lu? Dunia kerja cuma butuh lulusan kampus top 3. Kampret. Mana bener lagi? Lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, siapa penemu Bitcoin? Shigeru Tokuda. Salah. Satoshi Nakamoto. Benar. Salah orang Jepang. 4-0. Kalau saran saya sih mendingan Mas kampus Indi ini suren aja sih Mas. Memangnya target mau kalah berapa kosong? 4-0 masih kurang. Mau kalah aja serakah amat lu. Diam kamu. Baiklah, lanjut soal kelima. Salah satu pendiri Facebook. Mark Zuckerberg. Salah. Mahasiswa kampus ini sok-sokan mencet bel sebelum soal selesai. Jawabannya salah lagi. Soalnya adalah salah satu pendiri Facebook yang mensuplai dukungan modal dan legal yang dicurangi oleh Mark Zuckerberg dan akhirnya hanya diberikan sangat sedikit porsi kepemilikan di Facebook adalah Eduardo Saverin. benar. Ya. Soal keenam, skandal Enron Corporation, perusahaan energi Texas yang Manipulasi earnings report dan neraca keuangan. benar. Soal ketujuh, akselerator partikel Large Hadron Collider. Perbatasan Swiss Prancis. Benar. Soal ke-8, Ratu per. Marie Antoinette. Benar. Soal ke-9, Radium Polonium. benar. Soal ke. Stan Edgar. Benar. So. Akar pangkat 3 dari 3,14. Lagos, Nigeria. Benar dan benar lagi. Kampret. Kok bisa gini anjay? 12-0. Yakin gak mau suran nih Mas? Masih kuat nahan malu? Udah gak pinter, prestasi gak ada, gak punya pengalaman organisasi lagi. Kamu punya skor juga udah kayak timnas wanita Amerika lawan pensiunan Wrexham loh. Iya kak, iya, saya suren deh. Insecure gua. Ini orang bener-bener pinter. Bahkan bisa jawab soalnya sebelum soalnya kelar loh. Gila. Serasa lagi ngelawan anaknya Profesor X yang bisa baca pikiran orang. Papa, aku menang Clash of Challenger. Iya, Papa tahu kok. Kan Papa bisa baca pikiran kamu. Selamat ya, Nak. Ya udah, sana mandi. Gak usah perayaan-perayaan dulu ya. Tiap minggu juga kamu kan menangin sesuatu. Hehe. Kalau tiap menang perayaan-perayaan, kita bisa tutup sekolah X-Men Papa. Bangkrut Papa. Hehehe. Ya nggak apa-apa, Pa. Santai aja. Menang ginian mah. Aku juga udah bosen sebenarnya. Tapi nggak ada lomba yang lebih challenging di bumi ini masalahnya. Iya, Nak. Oh iya, nanti habis kamu mandi tolong bantuin Papa finishing vaksin mRNA buat obat pandemi 2025 besok ya. Tadi Papa dari tanyain progres vaksinnya sama Om Nathaniel Rothschild nih dari Illuminati. Siap, Pa. Aku mandi dulu ya. Alhamdulillah, senangnya punya anak jenius dan rajin belajar. Jadi gak perlu khawatir anak lulus kuliah nanti gak diterima seleksi CPNS. Alah, balik pakai baju ini lagi. Emang kenapa ya kalau gue balik lagi jadi investor kripto yang keluar dari Matrix? Oh ini pasti gara-gara kamu terinspirasi video TikToknya. So tau lu, kagak. Gua kagak terinspirasi video TikToknya anak Belitung yang drop out gara-gara gak naik kelas dan merasa dirinya paling pintar dan berprestasi, bahkan merasa dirinya selevel sama Timothy Ronald. Padahal aku mau ngomong Timothy Ronald. Oh. Berisik lu, ganggu gua aja. Asal lu tahu ya, sebelum lu dateng gua tuh lagi chill, secil driver ojol yang lagi ngerokok di gacoan. Bonus makin dikit, beras makin mahal. Gila nih, PT makin sini makin kikir aja. Nyari duit udah gak segampang dulu. Di saat rakyat kecil kayak gua merintih kesulitan nyari duit, pejabat negara malah pada bakar duit buat hal-hal yang gak penting. Udahlah, mending gua bakar duit gua yang udah susah payah gue cari sejak jam 2 pagi tadi. Nikmatnya menambahkan karsinogenik untuk asupan sel-sel kanker paru-paru gua.
Emang bener, kagak ada yang lebih nikmat di dunia ini selain ngebakar duit hasil jerih payah untuk sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang di sekitar, kayak orang goblok yang cuek dan gak punya rasa bersalah ke orang lain, dan tetap merokok bangsat meskipun ada anak usia dini duduk di sebelahnya. Bodoh amat juga anak istri makan nasi garam di rumah. Yang penting gua bisa bakar duit hasil jerih payah gua sambil nunggu orderan gacoannya Mbak Nurul. Aduh Jal, mbok tobat kowe Jal. Wes drop out dari SMA, sekarang malah Sekolah itu scam. Diem lu monyet keyboard warrior. Lu gak bisa lu diem, lu tonton dan pikir gitu. Sekolah tuh buat lu bisa dapet ijazah. Dan ijazahnya nanti lu asong-asongkan ke Indomaret, Alfamart buat jadi budak. ngomong opo kowe? Lu pasti anggap gua ngomong gini karena gua gak naik kelas kan? Otak gue dangkal kan? Ngomong Iya kan? opo kowe? Gue tuh lebih pinter dari lu. Opo Gue tuh? gak naik kelas emang karena gua aja yang gak sudi buang-buang waktu gua buat hal yang gak berguna. Lu coba lu gua tanya, jelasin apa itu uang, apa itu kripto, apa itu hedge fund. Nih tak jelasin. Lu cuma bisa diem bos. Lu gak bisa lu berpikir tentang hal-hal seperti itu. Weh bro @calon_konglo_. Apa kabar? Salam PPA kebalik. Salam PPA kebalik. Nih bang kenalin @calon_konglo_. Anak muda berprestasi asal Belitung yang dizolimi sama sistem Matrix. Oh jadi gini contoh orang sukses gitu ya? Iya, kalau nggak percaya lihat aja bio TikTok gua. Gua calon bilioner. Hah? Masih calon? Se. Jadi menurut kalian nih, kalau orang ngasong-ngasongan ijazah ke Indomaret dan dapat gaji tetap bulanan, itu orang gagal. Dan orang yang nggak punya ijazah, ngasong-ngasongkan gitar keliling Indomaret, belum tentu dapat duit, tapi ngejiplak Timothy Ronald yang ngejiplak Andrew Tate, terus nulis bio TikToknya calon bilioner. Itu orang yang sukses dan bukan budak. Apa nggak lebih ke arah orang halu? Shit. Kok kayaknya abang ini anu juga ya? Lah iya juga ya. Fuck. Harusnya gua kemarin sebelum gak naik kelas, gak kebanyakan bolos, harusnya gua gak nonton mentah-mentah omongan cek Timothy Ronald, terus gua gak ngejiplak kontennya, bahkan ngejiplak internet personality-nya beliau, plek ketiplek. Gua masih miskin, belum sultan kayak beliau. Harusnya gua dulu kemarin harusnya gua Jangan lupa juga kalau Timothy Ronald tuh drop out-nya waktu kuliah. SMA-nya dia lulus dan punya ijazah. masa depan gua. Apa-apaan ini? Anak saya kenapa jadi gini? Ada yang nokep. Hidup ini cuma dilulu. Kita berada di dalam skibidi simulasi. Semua ini tidak nyata. Saya nggak ngapa-ngapain kok Bu. Cuma siapa yang cita-citanya jadi astronot? Aku Pak. Mantap sekali Rafa Veroesi Van Hoeveren Raki pakai E-nya 2. Holy crap, nama anak zaman sekarang susah sekali. Aku janji aku akan belajar dengan giat biar jadi astronot Pak. Bagus, kamu anak zaman sekarang dengan nama yang susah sekali untuk disebut. Kalau kamu belajar dengan giat, Bapak yakin nanti waktu kamu sudah besar, kamu gak bisa jadi astronot. Orang astronot cuma bohongan. Pendaratan ke bulan itu cuma akal-akalan Amerika Serikat buat ngalahin Uni Soviet pas Perang Dingin. Sekalian jadi project yang Deep State US pakai buat nyetak uang banyak-banyak tanpa nambahin gold reserve mereka secara diem-diem. Karena project pendaratan ke bulan itu gak bisa diaudit. Kamu kira berita Neil Armstrong dengar suara azan dari bulan itu beneran? Mana bisa, orang ke bulannya aja bohongan. Gimana cara dia dengar suara azan dari bulan? Kalau dengar suara azan dari matahari baru mungkin. Apalagi kalau Neil Armstrong lagi nyari baju buat lebaran. Tapi kata papa mama aku. Hah? Maksudmu kata papa mama kamu yang naruh anak yang masih belum 4 tahun masuk TK? Bahkan mereka aja gak mendidik kamu di rumah lama-lama. Mereka lebih fokus kerja, karir, sama pride atas diri mereka sendiri. Mereka lebih milih masukin kamu ke pusat doktrinasi dan pencucian otak yang udah didesain sama Rockefeller Foundation, supaya kamu selalu percaya apa kata mereka. Dan nanti pas sudah gede, kamu bisa menghasilkan uang untuk secara indirect diklaim secara sepihak sama sistem perbankan buatan mereka. Hah? Kamu ngomong gitu ke anak saya? Berani-beraninya kamu. Lah, kok ibu malah marahin saya? Mendingan saya masih ngomong sama anak ibu. Ibu sendiri gak pernah ngomong sama anak ibu kalau gak ada masalah yang penting-penting amat. Mama, nanti minggu kita main ke Ya, nanti Mama lagi sibuk kerja. Mama, tadi di sekolah Roesi bikin roket Elon Musk dari tanah liat. Taruh di atas meja dulu aja.
Bayarnya udah pakai GoPay ya? Mama, lihat Royce gambar Mama, Royce sama ada Om Bobby. Ini kayak foto pas kita lagi main ke Bali gak sama papa itu loh, Ma. Yang Mama titipin Royce ke rumah Tante Linda, terus Mama sama Om Bobby berduaan di kamar sampai lupa jemput Royce 3 hari. Wah, mantap Ilham. Tapi Mama gak peduli. Mama lagi kerja, lagi mau nyiapin check-in sama bos Mama. Maksudnya lagi mau nyiapin intimate meeting sama bos Mama biar karir Mama bisa naik lebih cepat dari teman-teman Mama yang kurang totalitas melayani Pak Bos. Nak, kamu mau ikut Mama atau Papa? Ya tapi kamu jangan gitu juga dong. Harusnya kamu bikin dia termotivasi. Oh, jadi aku harus kayak seleb TikTok yang bikin konten bangun rumah pertama di usia 21 tahun gitu. Halo guys, gak nyangka banget di usia 21 tahun ini aku sudah bisa bangun rumah sendiri dan aku pamerin ke kalian yang mayoritas orang miskin bahkan di usia 30-an belum pada punya rumah. Maksud aku share konten ini bukan untuk pamer, tapi untuk memotivasi kalian untuk terus berusaha dan beribadah dalam mengejar impian kalian. Karena kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Semangat. Cut. Emang iya Kak, aku juga bisa kayak Kakak selama aku rajin berusaha dan beribadah dan ada doa orang tua. Ya enggak lah, itu kan cuma konten bang. Aku bisa gini ya karena aku cantik. Jadi banyak peluang kerja sama bisnis kosmetik dan banyak di follow cowok-cowok mesum yang aku pura-pura gak tahu kalau mereka mesum. Yang penting followersku banyak dan bisa menarik banyak brand-brand untuk kerja sama. Tapi ya aku tetap harus merendah sih Kak untuk menjaga internet personalitiku. Lah, kalau gitu ngapain bilang begitu di video Kak? Kan kasihan orang lain Kak. Pertama, aku bilang gitu karena aku gak mau kelihatan sukses cuma gara-gara aku cantik. Aku maunya publik menganggap aku sukses karena aku kerja keras dan ikhtiar. Jadi ala-ala sosok perempuan muda yang mandiri gitu. Kedua, aku bilang gitu ya biar gak diserang sama netizen julid lah. Udah deh kamu kameramen, aku bayar kamu buat ngerekam, ngedit, handle brand, masak, bawain barang aku, servis kamera, servis AC, servis pompa, sama personal asisten aku. Bukan buat ngomong. Dah, yuk. Kita lanjut pamerin interiornya sambil ngomong Masya Allah Tabarakallah di konten. Udah, nyesel aku masukin anakku sekolah di sini. Niat biar bisa fokus naikin karir karena bisa lebih sering dinaikin bos. Maksudnya biar bisa lebih fokus kerja. Malah jadi harus sering-sering antar anak ke psikiater. Guru bego. Menurut ibu lebih bego orang yang tahu kenyataan dan menyebarkannya, apa seorang ibu yang nggak tahu pasti siapa bapak kandung anaknya sendiri?